Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,84% ke angka 6.139. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham-saham batubara yang hari ini naik lumayan tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Saham Indi hari ini naik sangat tinggi 11% lebih ke harga 1.515. Jika kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Indi berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selama 1 bulan terakhir ini memang Indi bergerak sideways dan berada di antara garis EMA 50 dan 150. Dan kenaikan tinggi hari ini mengkonfirmasi bahwa garis EMA 50 dan 150 telah terlewati dan saat ini akan berubah menjadi supportnya. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada di sekitar harga 1360, sedangkan garis EMA 150 di harga 1370. Dan secara tren menurut saya Indi akan mulai bergerak uptrend karena secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal. Yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150 mulai sideways, saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Dan kenaikan hari ini membuat Indi berada tepat di resisten berikutnya di harga 1.500. Beberapa kali memang kita lihat Indi masih gagal break dari resisten ini. Dan kenaikan tinggi hari ini memang salah satu sentimennya karena harga batubara. Selain itu untuk Indi jika kita lihat Indi sudah mulai fokus untuk diversifikasi bisnisnya, sehingga dia mulai melepas saham MBSS. Jadi sudah mulai melepas semua saham yang dia punya. Jadi fokus Indi ke depannya tidak hanya fokus pada batubara. Jadi menurut saya rencana ini akan bagus untuk Indi ke depannya. Jadi tidak hanya fokus pada batubara. Jadi pada saat harga batubara atau sentimen batubara negatif, Indi tidak langsung bergerak turun karena memang ditopang oleh sektor bisnis yang lainnya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 11% ini masih disertai akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini berada tepat di resistennya dan sudah mulai naik sangat tinggi, memang ada potensi besok Indi untuk mulai terkena profit taking karena memang tepat berada di harga 1.500 dan hari ini sudah naik sangat tinggi. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil membeli Indi di sekitar garis EMA 50 dan 150 ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena masih ada potensi untuk naik kembali di atas harga 1.500 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya jika kita lihat di harga 1.700. Jadi resisten berikutnya apabila harga 1.500 lewati itu di harga 1.700 yang pada bulan Maret kemarin berusaha ditembus saham Indi tapi masih gagal di break dan mulai turun kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah hold saja terus, sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry besok wait and see dulu. Apabila besok terkonfirmasi berhasil break dari harga 1.500, teman-teman bisa ikutan entry, tapi apabila besok mulai turun di bawah harga 1.500, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 dan 150 untuk entry-nya. Selanjutnya saya menganalisa saham PTBA. Saham PTBA hari ini juga naik 5% lebih ke harga 2.370. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini PTBA sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi memang ingat ini belum terkonfirmasi break, tapi jika kita lihat trennya, tren PTBA juga saat ini sudah mulai bergerak naik. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, pada saat menyentuh harga 2000 masih bisa bertahan mulai sideways, berhasil break dari garis EMA 50, tapi gagal naik di atas garis EMA 150, setelah itu mulai bergerak sideways kembali. Tapi bisa kita lihat selalu bertahan di atas garis EMA 50. Karena setelah berhasil break, garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 2.210. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 2.310. Jadi apabila terkonfirmasi break, maka PTBA juga akan mulai bergerak uptrend kembali. Dengan target berikutnya atau resisten berikutnya di sekitar harga 2.500. Di sekitar daerah sini. Jadi PTBA juga menarik untuk
kita amati. Dan apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2000 atau 2200, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren sudah mulai bergerak naik kembali. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% ini pun masih disertai akumulasi. Dan asing hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Setelah 1 minggu terakhir ini, jika kita lihat asing keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTB masih berpotensi untuk break dari garis EMA 150 ini dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 2500 dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, besok bisa entry apabila PTB masih melanjutkan kenaikan, tapi untuk lebih amannya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2310 sampai 2300. Jadi lebih aman karena hari ini sudah naik 5% lebih. Tunggu dia terkena pullback kembali atau mengetes kembali garis EMA 150 dan berhasil rebound, teman-teman baru ikutan entry untuk lebih amannya. Berikutnya saya akan menganalisa saham Adro. Adro juga hari ini naik 5% lebih ke harga 1410. Dan jika kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Adro berada tepat di resisten di harga 1400. Yang pada bulan Juni kemarin berusaha di break oleh Adro dan masih gagal. Setelah itu turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150, tapi bisa kita lihat garis EMA 50 dan 150 ini masih bisa menahan penurunan dari saham Adro. Sehingga Adro masih bergerak sideways dan saat ini mulai naik kembali. Jadi secara tren saat ini teman-teman bisa lihat sebelumnya bergerak downtrend, berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 gagal break, pelan-pelan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk tren jangka menengah, Adro saat ini masih bergerak uptrend. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini di harga 1280, sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 1250. Untuk support jika kita lihat yang terdekat saat ini di harga 1350 dan support yang lebih kuat lagi di harga 1300. Jadi saat ini ada dua support yang bisa menahan penurunan dari saham Adro selain garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD jika kita lihat sebelumnya sempat bergerak turun, saat ini mulai naik kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini masih disertai akumulasi, walaupun akumulasi hari ini tidak besar. Asing juga terlihat hanya sedikit melakukan akumulasi. Selama dalam 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing mulai keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya hati-hati untuk saham Adro walaupun hari ini naik lumayan tinggi, tapi akumulasi yang dilakukan tidak besar. Jadi memang masih ada potensi untuk bergerak naik. Dengan target berikutnya jika kita lihat saat ini di sekitar harga 1500. Tapi teman-teman harus hati-hati, ada potensi Adro untuk turun kembali saat menyentuh atau mendekati harga 1500 sampai 1550. Jadi memang masih ada potensi untuk naik sampai range harga ini. Tapi pada saat mendekati daerah sini, apabila mulai bergerak turun kembali, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena harga tertinggi sempat disentuh Adro pada bulan Desember tahun lalu itu di harga 1600. Setelah itu mulai turun kembali dan gagal bertahan di atas harga 1500. Jadi walaupun Adro saat ini trennya masih bergerak naik, teman-teman bisa pertimbangkan apabila masih gagal break dari kedua resisten ini. Karena masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis support di EMA 50 dan 150. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Doit. Doit hari ini juga naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 322. Dan jika kita lihat di grafik, berbeda dengan saham-saham yang tadi saya analisa, Doit trennya atau grafiknya masih kurang bagus dibandingkan 3 saham tadi. Ketiga saham tadi sudah mulai bergerak uptrend atau mulai ada tanda-tanda akan uptrend, sedangkan Doit saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan dalam 1 bulan terakhir ini jika kita lihat trennya masih sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jika kita lihat untuk garis EMA 150 di harga 334, sedangkan garis EMA 50 di sekitar harga 326. Untuk supportnya jika kita lihat masih di harga 300. Jadi Doit pada saat menyentuh harga 300 berhasil rebound mendekati harga 330, gagal break, turun kembali dan rebound kembali, karena itu masih bergerak sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 6% ini masih disertai akumulasi.
Dan asing hari ini terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar, setelah sebelumnya terlihat asing terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, memang saham DOIT masih belum uptrend seperti saham-saham batu bara lainnya, tapi ini masih bisa masuk watchlist karena apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan 150, DOIT akan uptrend juga mengikuti teman-temannya dengan target berikutnya di harga 400. Jadi apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan 150, ada potensi untuk naik menyentuh atau mendekati harga 400 ini. Dan apabila berhasil break, maka DOIT sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena hari ini naik sudah lumayan tinggi dan saat ini dekat dengan garis EMA 50 dan 150, paling amannya adalah tunggu saham tersebut break dari garis EMA 50 dan 150 baru teman-teman entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support di harga 300 ini, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.